Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Om Daun Kecil. Apa kabarnya Sobat Daun Kecil semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan merapikan satu buah pohon sancang dengan menggunakan dua alat saja, gunting dan juga tusuk sate ya teman-teman. Kita akan merapikan ini pohon ya, pohon sancang ini sudah. Nah, kita akan buangin pucuk-pucuk daun seperti tadi. Ya, pucuk-pucuk atau tunas-tunas baru kita akan rapikan. Ini cuman hanya merapikan saja. Dan ini gayanya gaya apa ya? Mungkin kayak pohon di tengah hutan ya, atau ya pohon asal rimbun saja nih teman-teman semuanya ya. Tapi daun sudah mengecil. Dan juga buat teman-teman sobat daun kecil ya, ini bonsai konsepnya asri, asal rimbun. Ini coba lihat batangnya kecil banget ya kan. Batang kecil banget tapi meluncur tinggi. Ini kalau ini belum dipindahin ke pot yang mungkin yang panorama nanti ya, yang kotak panjang, nanti dikasih aksen batu-batu seperti itu ya, dikasih nanti kayak mossnya kayak gitu. Ini belum siap, belum jadi. Tinggal dipindahin ke pot yang bagus, hasilnya nanti kelihatan kayak di hutan. Mungkin akan ditambahin ornamen-ornamen yang lain kayak gitu teman-teman semuanya. Mungkin next nanti akan kita buat yang seperti itu ya, rencananya kita buat yang ya kayak pemandangan hutan mini lah ya. Karena memang kalau kita di hutan ya, sobat dan kecil semuanya, kan ada pohon yang kecil ya, terus menjulang tinggi, cabangnya ada dikit-dikit. Nah, kayak gitu. Nih kita coba buat yang seperti itu nih teman-teman dan kecil ya. Dan ini juga ya, kita sekaligus selain membersihkan, bukan membersihkan ya, memotongi daun-daun atau pucuk-pucuk tunas-tunas baru, kita juga akan membersihkan tunas-tunas yang ada di ketiak-ketiak di ranting-rantingnya itu, karena kemungkinan kalau dia ada akan mengganggu pertumbuhan atau makin jadi jelek. Nah, kayak gitu. Itu dia tunas-tunas yang nggak kita harapkan tumbuh di ketiak-ketiak itu, karena biasanya kalau yang ditumbuh di ketiak-ketiak itu bakal ngegumpal, bakal kayak brokoli seperti itu ya. Kalau udah ada penyakit brokoli kayak gitu udah susah, biasanya udah kurang enak dipandang nih teman-teman ya. Jadi kita hilangin itu. Nah, ini dari tunas yang tadi barusan dipotong itu sekitar usia 2 bulan ya, memang sengaja kita biarin untuk cari percabangan yang ada di bawah, itu kecil saja. Jadi selama 2 bulan udah, saya rasa udah cukup ya, baru kita potong. Nah, ini kita lanjut membersihkan tunas-tunas yang ada di ketiak-ketiak dan mengurangi daun-daun sedikit. Daun-daun yang dirasa berlebihan ya, yang bakal menjadi tempat sarangnya kutu ya, yang biasanya berwarna putih nih teman-teman. Langsung kita bersihkan dan hilangkan. Nah, ini juga sekalian ngebersihin kutu-kutunya. Jadi dua hal yang harus dibersihkan. Tunas yang tidak diharapkan yang ada di ketiak-ketiak itu, yang bakal membuat tanaman itu tidak bagus ya secara estetika atau secara tumbuhnya nanti tumpang tindih. Nah, begitu kita bersihkan. Juga kita sekalian ngebersihin yang namanya kutunya. Itu penyakit banget itu. Kalau udah itu banyak, kalau teman-teman punya pohon sancang ya atau Premna microphylla ini ya teman-teman semuanya, sobat daun kecil, dia itu bisa ya, kutu yang putih tadi itu bisa mematikan si pohon kayak gitu. Dan ini harus dibersihkan setiap saat. Kalau memang sobat daun kecil punya punya bahan kimia yang bisa menghilangkan itu, silakan ya disiram sering-sering kayak gitu. Biasanya ada penghilang kutu itu. Nah, kalau kebetulan Om daun kecil, nah ini dia kutunya ya, nggak terlalu kelihatan ya.
itu dapat. Biar di sini Om daun kecil hanya membersihkannya saja, tidak disiram. Nah, kalau hanya membersihkan saja memang harus rajin dipegang ya. Dipegang, kemudian kalau bisa juga dengan menggunakan sikat yang halus, sikat gigi yang halus, bukan yang kasar. Kan sikat gigi ada yang kasar tuh, ada yang keras kayak gitu. Nah, ini kita potong cabang yang dirasa mengganggu pertumbuhannya, kurang bagus, kita ganggu. Jadi kita kasih ruang juga untuk cahaya masuk, seperti itu ya. Tidak terlalu rapat juga kayak gitu. Nah, ini teman-teman harus sering dibersihkan kalau tidak menggunakan bahan-bahan kimia untuk ngebersihin si kutunya tadi. Jadi sering dipegang. Jadi itu menurut Om Daun Kecil itu juga bagus banget buat kita ya. Buat kita itu bagus banget, ada interaksi langsung sama si pohonnya, begitu teman-teman daun kecil, sobat daun kecil semuanya. Nah, ini dia lanjut lagi terus sampai di akhir ya. Dan ini nanti bakal kita pindahin ke pot yang datar. Ini masih potnya besar ya teman-teman semuanya. Ini adalah gerabah, potnya masih gerabah yang kita pakai kayak gitu dari tanah liat. Nah, ini dia ya, gerabah dari tanah liat kita pakai. Ini bakal kita pindahin ke pot yang kotak begitu ya, ngotak, nggak terlalu dalam juga ininya, tanahnya. Tentunya nanti kalau ini tidak ada pupuk sama sekali ya teman-teman ya, tidak ada pupuk sama sekali. Kita tidak menggunakan pemupukan yang kimia, ini organik saja. Kita cuma beli tanah yang ada di taman, kemudian kita taruh saja seperti itu ya, pupuk-pupuk organik yang udah diracik di taman lah seperti itu ya. Tapi nanti kalau udah dimasukin ke pot yang memang betul-betul buat udah untuk dipajang, maka kita akan gunakan pupuk kimianya seperti itu ya. Mungkin banyak teman-teman yang udah pada pakai lah itu, sobat daun kecil udah pada pakai pupuknya itu, yang kecil-kecil bulat-bulat itu. Ini lanjut saja nih teman-teman, nggak lama lagi ini udah selesai nih. Nah, ini udah tinggal ngebersihin sedikit-sedikit saja. Kita ngurangin daunnya kecil-kecil, tipis-tipis saja begitu. Kalau untuk teman-teman yang pengen daunnya mengecil ya, silahkan di pruning lagi semuanya, daun-daunnya dihilangkan semuanya, tinggalin sedikit saja, nanti tumbuh baru itu sangat bagus sekali hasilnya. Nah, tapi kalau gini kita memang nggak hilangkan daunnya begitu ya. Nah, ini dia hampir selesai teman-teman semuanya ya. Ini udah selesai, sedikit lagi kayak ya. Coba siapa yang tahu kira-kira pupuk apa yang bagusnya buat di tanaman Premna microphylla yang tadi yang bakalan saya pakai di sini. Oke, teman-teman silakan komentar di bawah ya, dan jangan lupa sharing-sharingnya. Ini udah oke banget menurut saya. Menurut Om Daun Kecil ini udah oke banget pohonnya, tinggal dipindahin ke pot. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.